Setiap pekan, pemerintah terus mengevaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berlevel di berbagai daerah. Hal ini tak lain sebagai upaya mempertahankan tren baik penanganan pandemi di tanah air, termasuk di dalamnya antisipasi risiko penularan setelah acara keagamaan ataupun liburan. Dalam keterangan persnya, juru bicara vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan perkembangan terkini situasi COVID-19 di mana penurunan kasus telah berlangsung kurang lebih 2 bulan terakhir. Jumlah kasus mingguan turun 23% dibandingkan minggu sebelumnya, sedangkan jumlah kematian turun 32%. Bed occupancy rate bor ruang isolasi maupun ICU isolasi tidak melebihi 60%, sehingga dapat diharapkan layanan-layanan lain bisa kembali dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Terkait vaksinasi, jika dirata-ratakan, kapasitas vaksinasi bisa mencapai 2 juta suntikan per hari. Semua berkat partisipasi dan peran aktif masyarakat, serta didukung penuh oleh berbagai sektor mulai dari kementerian, lembaga, TNI Polri, dunia usaha, relawan, dan pihak lainnya. Saat ini sudah ada 10 jenis vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan juga terdaftar dalam EULWHO Emergency Use Listing dari Badan Kesehatan Dunia. Untuk itu, masyarakat diharapkan tidak ragu dan tidak perlu memilih-milih vaksin yang ada, karena pemerintah menjamin semua vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat. Indonesia menduduki peringkat 5 berdasarkan jumlah orang yang telah divaksinasi dan peringkat 6 dunia berdasarkan total suntikan. Lembaga pemeringkat ekonomi Nikkei per September 2021 juga menempatkan Indonesia menjadi negara dengan ranking tertinggi untuk penanganan COVID-19 di Asia Tenggara. Agung Darmada, Bali Post melaporkan.